少しはおとなしくなったが。名前なんつってたっけ。ごめん、忘れた。適当につけ直そう。キバ、お前の名前はキバだ。 Terlihat Sung Jinwoo sedang duduk di sebuah taman, membuka ponsel miliknya yang telah lama tidak diaktifkan sejak ia masuk ke Dungeon Demon Castle. Konyolnya, para netizen di sana justru berdebat tentang kemunculan sosok monster di langit Korea. Padahal itu hanyalah Sung Jinwoo yang sedang menaiki Kaisel. Tak lama kemudian, ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal, yang ternyata berasal dari ketua Go Gun-hee. Awalnya, Jinwoo mengira panggilan itu terkait dengan Kaisel yang viral. Namun, Go Gun-hee tidak ingin membahas hal sepele seperti itu. Untuk membicarakan hal yang lebih penting, mereka pun sepakat untuk bertemu di gedung asosiasi. Di sana, Gun-hee memberitahu Jinwoo bahwa raid di Pulau Jeju akan dimulai dalam 4 hari, dan ia membutuhkan bantuan Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo terdiam sejenak, merenungkan hal ini. Dalam keadaan normal, ia mungkin akan langsung menerima tawaran tersebut tanpa berpikir 2 kali, mengingat banyaknya monster yang bisa membantunya meningkatkan level. Namun, kali ini keadaannya berbeda. Ibunya telah sembuh dari penyakitnya, dan Jinwoo ingin menikmati lebih banyak waktu bersama ibunya selama mungkin. Sebelum Jinwoo sempat menjawab pertanyaan Go Gun-hee, tiba-tiba ia merasakan energi sihir yang sangat kuat di sekitar. Ia yakin pancaran energi ini berasal dari pertarungan antara para hunter rang S. Mendengar penuturan Jinwoo, Gun-hee hanya tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan, kau memang memiliki indera yang tajam. Apakah kau ingin melihat pertarungan mereka?" Selain itu, Goto Ryuji juga ada di sana. Sontak, mendengar nama pria yang disebutkan oleh ketua Gun-hee, Jinwoo merasa sedikit penasaran. Goto Ryuji dikenal sebagai hunter terkuat di Jepang, dan ini menjadi alasan tambahan bagi Jinwoo untuk melihat pertarungan tersebut. Di lokasi pertarungan, para hunter tengah menjalani latihan. Terlihat Baek Yeon-ho dalam mode transformasinya bertarung melawan seorang hunter rang S lainnya, Ma Dong-wook, yang juga merupakan guild master dari Guild Fame. Dengan tekniknya, Ma Dong-wook berhasil menjatuhkan Baek Yeon-ho. Namun, meskipun sudah jatuh, Baek Yeon-ho kembali bangkit dan mereka berdua kembali bertarung, saling adu kekuatan hingga menciptakan getaran yang cukup besar di sekitar mereka. Melihat duel itu, Jinwoo merasa heran. Kenapa Baek Yeon-ho tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya? Padahal jelas-jelas ia sedang terdesak. Tiba-tiba, seseorang menjawab pertanyaannya. Itu adalah Choi Jong-in. Jika Baek Yeon-ho serius dan menggunakan kekuatannya sepenuhnya, Ma Dong-wook tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya, kata Choi Jong-in. Jinwoo semakin bingung dengan pernyataan tersebut. Menyadari kebingungannya, Choi Jong-in kemudian menjelaskan, Baek Yeon-ho sengaja menahan kekuatannya. Lihat ke pojok sana. Ada mata-mata. Jinwoo mengarahkan pandangannya dan melihat yang dimaksud Choi Jong-in. Para hunter rang S dari Jepang sedang mengamati pertarungan dengan penuh perhatian. Nama-nama hunter ini adalah Ipei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanai Tawata, Tatsumi Fujushima, Kei, Akari Shimizu, dan yang terakhir, Goto Ryuji. Mereka adalah para hunter rang S dari Jepang yang berasal dari Guild Draw Sword. Di satu sisi, kedatangan Jinwoo ke tempat ini menarik banyak perhatian. Akari pun penasaran melihat Sung Jinwoo yang sedang bersama Choi Jong-in dan Go Gun-hee. Hanekawa, yang melihat rasa penasaran Akari, menjelaskan, dia adalah hunter rang S yang baru, Sung Jinwoo. Goto Ryuji, yang turut memperhatikan, merasa yakin bahwa pria itu adalah seorang assassin yang sangat bertalenta. Meskipun Jinwoo berusaha menyembunyikan auranya, Goto tetap bisa merasakannya. Namun, mendengar pernyataan itu, Hanekawa segera menambahkan, menurut informasi yang kudapat, Sung Jinwoo sebenarnya adalah seorang hunter tipe mage. Sontak, Goto sulit mempercayai penjelasan Hanekawa. Sementara itu, Lim Taegyu menatap Sung Jinwoo dengan sinis dan berkata, jadi, orang itulah yang merusak debut Lee Min Sung kami. Di sisi lain, Cha Hein hanya diam, tetapi dalam hatinya, ia diam-diam mengagumi Jinwoo.
Kehadirannya benar-benar mengubah atmosfer di tempat ini, membawa tekanan yang berbeda dari yang lain. Di tengah percakapan, Mari Ishida mencoba memberitahu Kei. "Hei, Kei. Sepertinya dia adalah hunter rang S ke-10 Korea Selatan." Namun, Kei tampak tidak peduli. Baginya, semua hunter rang S memiliki bau yang tidak menyenangkan, yang membuatnya ingin muntah. Mengesampingkan para hunter lainnya, Kei justru lebih tertarik pada Cha Hein. Sambil menatap wanita di sampingnya, ia bergumam, "Dia sepertinya memiliki kemiripan denganku." Kei bahkan merasa ingin berbicara dengannya, tetapi menyadari bahwa ia tidak bisa berbahasa Korea, ia pun berpikir, "Sepertinya aku harus belajar bahasa Korea." Sementara itu, Goto dan Hanekawa terus berbincang dalam bahasa Jepang, seolah tidak peduli dengan pertarungan antara Ma Dongwo dan Baek Yeon-ho. Mereka berdua sibuk menganalisis kemampuan para hunter Korea dan beranggapan bahwa hunter Korea tidak begitu menakjubkan, dan hanya ada beberapa hunter di Korea Selatan yang memiliki kemampuan luar biasa. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang pria datang menghampiri dengan ekspresi tidak senang. Pria tersebut adalah Park Jong-soo, Guildmaster dari Guild Knight, seorang hunter rang A. Jong-soo menatap tajam ke arah Goto dan Hanekawa sebelum berkata, "Apa maksudmu mengatakan bahwa hunter Korea lemah? Apa kalian pikir aku tidak mengerti bahasa Jepang? Kebetulan, bahasa Jepang adalah bahasa keduaku." Mendengar itu, Hanekawa menatapnya dengan ekspresi datar sebelum bertanya, "Siapa Anda?" Asisten Jong-soo, Yuntai, langsung menjawab, memperkenalkan Guildmasternya dengan bangga. Namun, tanggapan Hanekawa sangat dingin dan tampak tidak peduli. "Park Jong-soo? Aku baru saja mendengar nama itu," ucapnya santai. Ucapan itu langsung membuat Yuntai emosi, tetapi Jong-soo berusaha meredam suasana yang mulai memanas. Hanekawa kemudian menatap sinis lawan bicaranya dan berkata, "Apa kau juga akan berpartisipasi dalam raid di Pulau Jeju? Kudengar hanya hunter rang S yang akan ikut serta." Perkataan itu membuat Jong-soo dan Yuntai merasa tersinggung. Namun, di sisi lain, Goto yang mengamati ekspresi kedua pria Korea itu segera menyadari bahwa Hanekawa sedang membicarakan sesuatu yang benar-benar tidak penting. Tanpa ragu, Goto menegur rekan senegaranya, "Hanekawa, hentikan mulut besar dan kesombonganmu sekarang juga." Masih tak terima dengan mulut pedas Hanekawa, Jong-soo berjalan meninggalkan mereka. Namun, sebelum benar-benar pergi, ia menyindir, "Seorang penerjemah yang selalu mengikuti seseorang tak akan pernah memahami apa itu pertarungan." Merasa diremehkan, Hanekawa langsung melepas jasnya dan menantang Jong-soo untuk duel. Awalnya, Jong-soo enggan meladeni karena ia tidak yakin Hanekawa bisa menjadi lawan yang sepadan baginya. Namun, Hanekawa semakin menjadi-jadi. "Apa kau takut? Atau mungkin kau bukan hunter yang bisa bertarung?" sindirnya, mencoba memprovokasi. Perselisihan ini tak luput dari perhatian Sung Jinwoo dan Choi Jong-in. Bahkan, Choi Jong-in tampaknya menikmati situasi ini dengan ekspresi tertarik. Akhirnya, dengan berat hati, Jong-soo menerima tantangan duel Hanekawa. Namun, ia mengajukan syarat, siapa yang bisa menyentuh pergelangan tangan lawannya lebih dulu, dialah pemenangnya. Tanpa ragu, Hanekawa setuju dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Jong-soo tetap tenang, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, bersiap menghadapi lawannya. Di sisi lain, Hanekawa sudah dalam posisi menyerang, siap untuk memulai pertarungan. Hanekawa maju menyerang Jong-soo tanpa ragu. Sayangnya, semua serangannya berhasil dihindari dengan mudah. Dalam hatinya, Hanekawa bergumam, "Akan kuhancurkan kesombonganmu itu." Namun, tiba-tiba, Jong-soo menendang tangan Hanekawa, membuatnya sedikit terhuyung. Dengan nada tenang, Jong-soo berkata, "Mulai dari sini, kau tahu kan perbedaan kekuatan kita?" Meski terkena serangan, Hanekawa tetap santai dan malah mengejek. "Jangan besar kepala hanya karena seranganmu mengenaku. Kau cuma mencoba bersikap sok keren, kan? Lihat, celanamu robek tuh." Ucapan itu cukup konyol, menunjukkan gaya bertarung Hanekawa yang penuh kelicikan. Tanpa menunggu lebih lama, Hanekawa bersiap untuk menyerang lagi. Namun,
Dalam sekejap, Jongsu berhasil menangkap lengannya. Dengan ini, duel pun berakhir, dan Jongsu dinyatakan sebagai pemenang. Di sisi lain, Goto yang menyaksikan duel itu memuji pertunjukan mereka. Merasa semakin penasaran dengan kekuatan para hunter Korea lainnya, ia meminta Hanekawa menyampaikan pesan kepada mereka. Aku ingin membentuk persaudaraan dengan para hunter Korea melalui duel dengan peraturan yang sama. Siapa yang bisa menyentuh pergelangan tangan lawannya lebih dulu, dialah pemenangnya. Mendengar itu, Jinwo dan ketua Go Gunhee turun untuk melihat lebih dekat. Dalam hatinya, Jinwo tahu alasan Goto mengusulkan duel ini. Dia ingin mengukur kemampuan para hunter Korea. Sementara itu, Go Gunhee memberikan saran kepada Goto. Sebaiknya kau bisa membedakan hunter tipe mage dengan assassin. Karena dengan peraturan seperti ini, hanya hunter tipe assassin yang akan diuntungkan. Baek Yeonho juga setuju dengan ide ini, tetapi ia mengusulkan tambahan peraturan. Mari kita ubah sedikit aturannya. Pertandingannya bukan hanya 1 lawan 1, tetapi dalam bentuk grup. Selain pergelangan tangan, menyentuh punggung atau berhasil memukul lawan juga dihitung sebagai kemenangan. Hanekawa pun segera menyampaikan usulan Yeonho kepada Goto. Mendengar itu, Goto langsung setuju. Dalam benaknya, jika Sung Jinwo ikut serta dalam pertarungan ini, peraturan baru tersebut justru akan lebih menguntungkannya. Untuk sementara, dari pihak Korea, peserta yang ikut serta adalah Baek Yeonho, Ma Dong-wook, Cha Hae-in, dan Lim Tae-gyu. Sementara dari pihak Jepang, yang akan bertanding adalah Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Tawata. Kini para petarung sudah bersiap dan saling menatap satu sama lain, menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Namun, ketika Ma Dong-wook menunjukkan semangat bertarungnya, entah kenapa Ken Tanaka juga ikut terbawa suasana. Tanpa bisa menahan diri, keduanya langsung saling menyerang dengan penuh antusias, seolah menikmati pertarungan ini. Di sisi lain, Lim Tae-gyu kini menjadi target Minoru Hoshino. Tidak ingin membiarkan musuhnya semakin mendekat, Lim Tae-gyu segera meluncurkan Magic Arrow ke arah lawannya. Sayangnya, serangannya tidak mengenai satupun hunter Jepang. Justru, serangan itu malah semakin memprovokasi semua lawan yang ada. Sementara itu, ketua Go Gunhee hanya bisa tercengang melihat jalannya pertarungan. Dalam gumamnya, ia berkata, fasilitas latihan ini dibangun dengan perlindungan batu permata sihir terbaik. Bahkan rata-rata hunter biasa tidak akan bisa meninggalkan goresan di ruangan ini. Tapi orang itu, dia baru saja melakukannya. Gunhee menghela napas, merasa sedikit menyesal telah membiarkan anak muda itu ikut serta dalam pertarungan ini. Cukup disesalkan, pikirnya. Di sisi lain, Atsushi Kumamoto mulai bergerak dan mengincar Baek Yeonho sebagai lawannya. Namun, liciknya, ia tidak peduli dengan peraturan kompetisi ini. Dengan gerakan mengendap-endap, Atsushi mencoba menyerang Yeonho dari belakang. Tapi tepat saat ia hendak menyerang, Yeonho tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Anehnya, Atsushi malah menghentikan serangannya dan mundur. Yeonho langsung merasa ada yang aneh. Aku yakin dia mengeluarkan niat membunuh. Tapi kenapa dia tiba-tiba mundur? Apa dia takut? Pikirnya. Di sisi lain, Atsushi menghela napas panjang. Sial, aku sangat gugup. Kurasa aku tidak cocok jadi seorang hunter. Gumamnya dalam hati. Baek Yeonho yang memperhatikan lawannya mulai bingung. Ia menyimpulkan bahwa mungkin Atsushi adalah tipe hunter yang tidak suka bertarung. Namun, dalam benaknya, Yeonho merasa kecewa. Goto adalah orang yang mengusulkan kompetisi ini, tapi dia sendiri hanya duduk menonton. Jadi, kami ini cuma jadi objek percobaan mereka, pikir Yeonho, mulai merasa kesal. Dan kini, emosinya mulai meningkat. Tatapannya berubah menjadi tajam dan mengerikan. Melihat ekspresi Yeonho, Atsushi langsung ketakutan. Mata itu, dia sungguh menakutkan. Aku tidak ingin ada di sini, ucapnya panik. Tanpa ragu, Baek Yeonho mulai menyerang. Sayangnya, serangannya masih belum mengenai target. Sementara itu, di antara para penonton, Park Jong-soo hanya bisa menghela napas dan berkata,
Dibandingkan dengan mereka, pertarunganku tadi pasti terlihat seperti permainan anak-anak. Mendengar itu, asistennya, Yon Tae, berusaha menghiburnya. Itu tidak benar, Hyung Nim. Pertarunganmu tadi sungguh keren, kok? Ucapnya, mencoba menaikkan semangat Guild Masternya. Benturan dahsyat tiba-tiba mengguncang arena. Baek Yeon-ho, yang penasaran dengan sumber suara itu, menoleh ke belakang dan melihat Ken Tanaka berhasil membanting Dongwook ke tanah. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, Dongwook masih sanggup tertawa meskipun telah kalah. Di saat yang sama, Lim Taegyu juga telah terpojok dalam kompetisi ini. Kini, Baek Yeon-ho harus menghadapi 3 hunter Jepang sekaligus. Tapi meskipun dikepung, Yeon-ho tetap tenang. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, "Mengalahkanku lebih dulu lebih mudah daripada mengalahkan Cha Hein, kah? Kalian sudah meremehkanku." Sementara itu, di sisi lain arena, Kanai Tawata mulai kewalahan menghadapi serangan Cha Hein. Sedikit info, Hunter Cha Hein dikenal dengan julukan The Dancer, atau Sang Penari. Julukan ini diberikan karena gerakannya yang lincah, cepat, dan anggun seperti seorang penari. Ia mampu mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Namun, karena sifatnya yang pemalu, ketua guildnya melarang penggunaan julukan itu, sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang nama tersebut. Di arena, Kanai hanya bisa bertahan menghadapi serangan Cha Hein. Setiap kali ia mencoba menyerang balik, Cha Hein langsung membalas dengan refleks yang lebih cepat. Pada akhirnya, Cha Hein berhasil mengejutkan Kanai dengan muncul di belakangnya dan menyentuh punggungnya. Dengan kata lain, Kanai telah kalah. Setelah memastikan kemenangannya, Cha Hein bergegas untuk membantu Baek Yeon-ho. Namun, Atsushi Kumamoto, si gondrong, tiba-tiba mencoba menyerang Cha Hein dari belakang. Sayangnya bagi Atsushi, refleks Cha Hein jauh lebih cepat. Tanpa ragu, ia langsung memukul wajah Atsushi dengan keras, membuatnya terhuyung ke belakang. Para hunter Jepang yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Menurut mereka, gerakan Cha Hein luar biasa cepat. Namun, di sisi lain, Cha Hein sendiri menyadari bahwa ia bertindak terlalu berlebihan, yang akhirnya membuat Atsushi, si gondrong, murka hingga mimisan. Melihat situasi ini, para hunter Jepang mulai khawatir. Mereka tahu bahwa ketika Atsushi marah, kepribadiannya berubah menjadi lebih beringas, bahkan sampai kehilangan akal sehatnya. Yang lebih mengerikan, dalam mode ini, Atsushi tidak bisa membedakan mana teman dan mana lawan. Melihat situasi ini, Goto berkata kepada Hanekawa, "Jika ada anggota tim Korea yang terluka serius, hentikan Atsushi secepatnya. Aku hanya ingin menguji kemampuan mereka. Jadi, jika menurutmu kita harus menghentikan Atsushi, lebih baik lakukan sekarang. Aku tidak mau bertanggung jawab jika ada yang mati." Sementara itu, Cha Hein mulai kesulitan. Kini ia terpojok oleh Atsushi. Meskipun ia mampu melihat semua serangan lawannya, tubuhnya tidak cukup cepat untuk menghindar sepenuhnya. Serangan Atsushi begitu kuat hingga getarannya mengguncang ruangan. Namun, saat tendangan Atsushi hampir mengenai Cha Hein, tiba-tiba seseorang menghentikannya, Sung Jinwoo. Dengan satu tangan saja, Jinwoo menahan serangan itu tanpa kesulitan. "Ini hanya kompetisi," ujar Jinwoo dengan tenang, "tapi niat membunuhmu sudah terlalu berlebihan. Aku harap kau tak keberatan kalau aku menyelamatkannya." Namun, Atsushi yang sudah murka tidak bisa menerima hal itu. Ia hendak menyerang lagi, tetapi sebelum keadaan semakin memburuk, Jinwoo langsung membanting dan menguncinya dengan mudah. Di sisi lain, saat melihat pergerakan Sung Jinwoo, Goto mulai ragu apakah dia benar-benar seorang hunter tipe mage. Namun, Hanekawa menjelaskan, "Aku juga ragu, tapi informasi resmi dari Asosiasi Korea memang seperti itu. Jika Anda masih belum yakin, lebih baik cari jawabannya sendiri." Sementara itu, Jinwoo tetap membekap Atsushi sambil menyarankan Cha Hein untuk menyerah saja dalam kompetisi yang tidak jelas ini. "Percuma juga dilanjutkan," ujarnya, "karena Baek Yeon-ho saja sudah kalah." Tak lama kemudian, Goto dan Hanekawa mendekati Sung Jinwoo.
Hanekawa menjelaskan bahwa Goto Ryuji ingin menantangnya duel di tempat ini. Meskipun Hanekawa belum menerjemahkan ucapan Goto, hanya dengan melihat auranya saja, Jinwo sudah bisa memahami bahwa Goto ingin menguji seberapa kuat dirinya. Sementara itu, Jinwo sendiri juga ingin mengetahui seberapa kuat dirinya setelah keluar dari Demon Castle. Dengan kata lain, keduanya memiliki tujuan yang sama, menguji perbedaan kekuatan mereka. Bahkan, tantangan yang diajukan Goto dibalas Jinwo dengan senyuman, yang justru membuat Goto semakin serius. Dalam pikirannya, Jinwo terlihat seperti terlalu meremehkan dirinya. Sung Jinwo akhirnya menyatakan bahwa ia bersedia menerima tantangan duel tersebut, asalkan Goto mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sebelum duel dimulai, Hanekawa menyampaikan pesan dari Jinwo bahwa ia hanya mau bertarung jika Goto bertarung dengan kekuatan penuh. Mendengar itu, Goto semakin berambisi untuk meruntuhkan kesombongan Jinwo. Ia lalu menoleh ke belakang, menatap para hunter es-rang dari Jepang, dan berkata, "Shimizu, aku minta bantuanmu. Jika ada yang terluka, sembuhkanlah mereka, terutama dia." Goto menunjuk Jinwo dengan percaya diri. Sementara itu, Dongwok bisa merasakan kekuatan luar biasa yang dimiliki Goto, sementara Cha-hein mulai merasa gelisah. Ia khawatir jika Sung Jinwo benar-benar melawan Goto, maka Jinwo bisa terluka. Melihat ekspresi tegang di wajah Cha-hein, Baek Yeonho bertanya, "Apa sebaiknya duel ini kita hentikan saja?" Namun, Cha-hein sendiri bingung harus bagaimana. Pasalnya, baik Goto maupun Jinwo sama-sama ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan kekuatan Jinwo saat ini. Dengan keinginan yang sama itu, Baek Yeonho dan Cha-hein akhirnya memutuskan untuk membiarkan duel ini berlangsung. Di situ, tanpa aba-aba, Goto langsung menyerang Sung Jinwo. Meskipun sudah curang dengan memulai pertarungan sebelum lawannya siap, nyatanya serangannya tak mengenai Jinwo. Jinwo sangat gesit. Jadi menghindari serangan seperti itu bukan masalah baginya. Sambil menatap lawannya, Goto bergumam, "Omong kosong." Kecepatan dan pergerakan tanpa suara itu tak mencerminkan seorang hunter tipe mage. Meskipun kau bisa membodohi semua orang, kau tak akan bisa membodohiku. Ini tak akan berakhir sampai aku mengungkap semua yang telah kau sembunyikan. Sambil terus bergumam, Goto melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun, Jinwo tidak kewalahan sedikitpun. Sebaliknya, ia justru terlihat sangat terhibur, dan tersenyum lagi. Jinwo tersenyum, bukan tanpa alasan. Goto memang bisa dibilang kuat. Namun, senyuman Hunter Sung Jinwoo justru membuat mental Goto goyah. Di sisi lain, Ipei mulai berpikir untuk menghentikan duel ini. Sementara itu, Lim Taegyu terkesan dengan semua serangan Goto. Menurutnya, serangan Goto begitu cepat hingga matanya sendiri tak bisa mengikuti pergerakannya. Berbeda dengan Lim Taegyu, Emma Dongwok lebih mengagumi Sung Jinwo, yang mampu menghindari semua serangan lawannya dengan begitu mudah. Sedangkan di sisi lain, Hunter Cha-hein mengetahui betul bahwa Jinwo hanya bermain-main. Sejak tadi, ia terus menghindari serangan Goto, bahkan masih sempat tersenyum di tengah pertarungan. Sementara itu, Choi Jong-in baru kembali setelah selesai merokok di luar. Dia kaget melihat Sung Jinwo tiba-tiba berduel dengan Goto. Dalam keraguan, Goto berusaha menyerang tanpa henti. Tapi pada suatu titik, Goto berpikir jika dirinya terus seperti ini, maka dipastikan akan kalah dalam duel. Maka dari itu, Goto mengubah cara bertarungnya dan mulai menganggap Jinwo sebagai ancaman. Kali ini, Goto menyerang lawannya dengan niat membunuh. Jinwo kaget ketika tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem bahwa sistem merasakan niat membunuh. Hal ini membuat serangan Goto berhasil menggores pipi Sung Jinwo. Sistem memberitahu Jinwo bahwa ada seseorang dengan niat membunuh dalam jarak dekat. Tidak mau muncul quest darurat untuk menghabisi Goto, Jinwo pun berniat menyelesaikan duel itu sekarang juga. Dan benar saja, di serangan Goto selanjutnya, Jinwo berhasil menahannya dan menangkap pergelangan tangan lawannya. Saat tertangkap oleh Sung Jinwo, Goto cuma bisa bergumam, "Apa-apaan dengan kekuatan besar ini? Dia bahkan bisa memegang pergelanganku. Tapi kenapa dia hanya memilih menahannya?"
Dengan sorot mata tak terima atas kekalahannya, Goto berkata, "Brengsek, berhenti bermain-main denganku." Namun, Jinwoo malah semakin memprovokasinya. Dengan tenang, ia berkata, "Apa maksudmu? Bukankah pertarungan sudah selesai ketika salah satu di antara kita memegang pergelangan tangan lawannya? Atau kita lanjutkan saja duel ini?" Tepat setelah Jinwoo mengatakan itu, keduanya bersiap mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Mengetahui betapa berbahayanya situasi ini, Baek Yun-ho sudah bersiap dengan transformasinya. Namun, sebelum dua pukulan bertemu, baik dari pihak Korea maupun Jepang, keduanya sepakat untuk menghentikan duel ini. Sambil memegangi Sung Jinwoo, Yun-ho berkata, "Sudah cukup. Hentikan duel ini sekarang." Orang itu adalah pemimpin para hunter Jepang dan pemimpin raid di Pulau Jeju beberapa hari ke depan. Cha Hein juga menegaskan, "Kita tak ingin bertanggung jawab jika dia terluka." Dengan itu, Baek Yun-ho dan Hanekawa akhirnya memutuskan untuk menyudahi kompetisi ini. Setelah situasi mereda, Yun-ho merasa tidak enak hati karena telah ikut campur dalam duel ini. Namun, bagi Sung Jinwoo, keputusan yang diambil Baek Yun-ho sudah tepat. Sementara itu, Ah Dong-wook memuji kehebatan Jinwoo. Ia berkata, "Kau pria yang cukup menarik. Oh, tubuhmu ternyata sangat keras. Ya? Aku yakin kekuatan fisikmu sangat besar. Oh iya, guildku sudah penuh dengan pengguna sihir. Kami justru kekurangan petarung fisik jarak dekat. Jika kau tak punya guild, apakah kau mau bergabung dengan kami?" Tak ingin Sung Jinwoo direkrut oleh orang lain, Choi Jong-in segera menyela, "Oi Master Ma." Sung Jinwoo itu hunter tipe mage, tahu. Jong-in sengaja mengatakan itu agar Ah Dong-wook mengurungkan niatnya. Sejenak, Jinwoo menghela napas panjang. Ada sedikit rasa penyesalan karena terlalu berlebihan dalam duel ini. Namun, mengesampingkan semuanya, kejadian hari ini membuatnya memahami bahwa kekuatan para hunter yang ada di sini sangatlah lemah. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pasukan bayangan Jinwoo telah bersembunyi di balik bayangan mereka. Setelah benar-benar yakin dengan keputusannya, Jinwoo mengatakan kepada ketua Go Ganhe tentang raid di Pulau Jeju. Dengan tegas, ia berkata bahwa dirinya tidak akan ikut berpartisipasi. Jawaban itu tentu saja membuat Ganhe terkejut. Di sisi lain, sejak duel berakhir, Goto menjadi lebih pendiam. Hal ini membuat Hanekawa khawatir. Dan yang mengejutkan, ternyata alasan dibalik perubahan sikap Goto adalah karena ia merasa takut. Lebih tepatnya, takut akan tekanan sihir dari hunter Sung Jinwoo.